Saat ini dilaksanakan mini lokakarya Kecamatan Air Joman dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini dalam pelaksanaan mini lokakarya Kecamatan Air Joman dalam rangka penurunan stunting di Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tahun 2023. Desa Pasarumbu. Ini bersama Bapak Camat Kecamatan Air Joman. Dari puskesmas ada apa gitu? Action kita, intervensi BNP. Iya, BNP ada. Nah, dari desa juga ada. Pemberian jadwalnya sama bareng atau terpisah? Ada Pak. Itu Buyu itu tuh posyandu. Udah lama kan? Ada itu masih ada posyandu ada kami. Oh, kelurahan. Kalau kelurahan ini Bu kita maklum. Kalau untuk kelurahan kita maklum karena memang tidak ada anggaran. Memang karena kelurahan anggarannya nggak ada, anggaran kelurahan pun hanya untuk infrastruktur. Saat ini dalam rangka penurunan stunting di Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Arahan dari Bapak Camat Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tentang apa upaya yang dilakukan dalam penurunan stunting di Kecamatan Air Joman. PMT untuk penanganan stunting atau gizi kurang ini sendiri posnya bisa saja digelondongkan, cuman ada proporsinya, ya. Nah ini ya, ya. Kalau kesra yang lain sampaikan ya kepada Kades. Maka itu saya catat 2004 PMT posyandu sendiri, PMT. Ya, baik lanjut. Ini udah cocok ini ya datanya ya. Nah ini pengumpulan yang gizi balita gizi kurang. Ada berapa ini? 10 orang. Makanya saya gini Bu, kok bisa sama ya semua desa 10 orang? Hah? Memang diminta? Cuma minta 10? Bu aneh. Berarti gizi kurang kita lebih dari 10. Nah, jadi maksudnya gini Bu, ini untuk evaluasi kita saja ya. Jadi ke depannya, saya sampaikan tadi Bu Amir, semua kasus didata. Maka saya gini, saya buka ini data ini, semua bisa sama 10. Apa yang diminta? Nah, inilah akhirnya. Nah, di akhirnya Bu, kerja kita gantung. Akhirnya itu mendata real. Betul kan? Tapi ya sudah. Mungkin Bu ambil dengan Pak Kapus karena berdasarkan kemampuan itu yang diminta. Ternyata kasusnya itu lebih. Makanya hari ini desa tidak menganggarkan itu. Jadi mulai hari ini Bu, saya minta data ini baik yang cek maupun yang gizi kurang balitanya kirim kembali. Ya. Kita jadi menjolin. Kenapa cuma 10 yang dibantu? Kami kok enggak? Betul enggak? Nah, jangan terulang lagi, ya. Jadi Bu, dalam program apapun kalau yang diminta data kasus yang ada kirimkan semua. Persoalan nanti berapa yang bisa ditampung dari anggaran itu lain hal. Ya kasih kesra ya. Nanti coba sinkronkan lagi kasus ini, berapa sebenarnya balita yang kurang gizi dan kek ini sebenarnya. Berarti kek juga bisa lebih dari ini. Ya, contoh dari unggulan berarti lebih dari 4. Ya, yang ini jangan ditutup Bu ya. Data ini jangan ditutupi. Buka semua. Kita mau tahu
berapa sebenarnya data kek, data kurang gizi ini berapa sebenarnya di Kecamatan Erjoman? Ya, nah baik, itu. CPD bisa bagaimana cara bisa tambah? Coba. Yang dua kok ambilnya berapa bulan? Belum melahirkan? Itu masuk kek, enggak? Itu masuk dalam program kek semua? Itu yang melahirkan. Yang ini? Coba nanti Bu kasih ke Islam, saya mau contohnya Dewi, ini kan contohnya Dewi Prasna. Coba dia dibuat dulu kehamilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang. Saat ini kita bersama Bapak Camat Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tentang apa upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Izin Pak, kegiatan ini Pak apa Pak? Kira-kira Pak yang dilaksanakan hari ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Pada kesempatan hari ini kita melakukan mini lokakarya berkaitan dengan penurunan stunting di Kecamatan Airjoman. Karena di Kecamatan Airjoman ini telah ditetapkan oleh Pemkab Asahan satu desa merupakan lokus stunting, yaitu Desa Subur. Dan Desa Subur ada satu kasus stunting, walaupun hari ini berdomisili di Punggulan. Jadi untuk Kecamatan Airjoman itu ada 3 kasus stunting, ada tambahan terbaru yaitu di Kelurahan Binjai Serbangan. Jadi kita ada 3, satu Desa Subur, 2 Desa Airjoman Baru, dan yang ketiga Kelurahan Binjai Serbangan. Apa yang kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan perintah oleh Bapak Bupati Asahan, sesuai dengan SK yang telah diberikan untuk penanganan stunting, camat dan sekcam ditunjuk menjadi Bapak Asuh Stunting. Ya, Bapak Asuh Stunting yang mana telah dilakukan pemberian PMT-nya, bantuan makanan dan kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan anak, itu sudah di bulan November. Nah, jadi untuk Kecamatan Airjoman itu sendiri berkolaborasi dengan pihak puskesmas, pihak lainnya termasuk desa, yaitu puskesmas juga memberikan bantuan makanan tambahan kepada masyarakat. Yang pertama, ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Nah, itu ada di kecamatan kita dan itu bervariatif per desanya, ya. Lalu untuk balita gizi kurang itu juga dilakukan intervensi, yaitu pemberian PMT dan stakeholder yang ada untuk penanganan stunting dan balita kurang gizi atau gizi kurang. Nah, itu sementara. Terima kasih. Ya, artinya selaku camat di Kecamatan Airjoman ini, apa upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting dan imbauannya Pak terhadap masyarakat di Kecamatan Airjoman ini? Kalau untuk menekan, kami membuat program dengan Pak Kapus, ya, memberikan edukasi, ya, yaitu sebelum 1000 hari kehidupan. Berarti diawali dari remaja sebelum menikah. Makanya ini termasuk Pak Fuad terlibat di sini sebagai petugas yang menerima mencatat orang akan menikah, catin. Berarti ada pembekalan remaja dan catin. Lalu setelah itu menikah dan dibuatlah edukasi kepada ibu hamil, pasangan usia subur. Nah, itu salah satunya Pak. Karena kalau kita menekan, tidak bisa kita pastikan menekan karena ini
Stunting biasanya diawali dari pasangan usia subur remaja, menikah, hamil. Setelah kehamilan baru kita ketahui anak itu stunting atau tidak. Kan itu. Tapi sebelum lahir, jelas dari penanganan kita termasuk yang tadi yang ibu hamil kurang energi, krisis. Artinya mengantisipasi terjadinya pernikahan dini juga ya Pak Pua ya? Termasuk Di situ, termasuk salah satunya ya. pernikahan dini. Ya, imbauan. Sasaran kita pernikahan dini ini bagaimana mengedukasinya Pak. Makanya kami juga beliau juga sebagai ketua MTA kami buat program nanti Pak. Sosialisasi ke desa yang ada di Kecamatan Ledoman berkaitan dengan pernikahan dini. Ya. Terakhir Pak, imbauan Pak tentang ya ini mengantisipasi, artinya di lingkungan ini adanya stunting itu secepatnya pihak kepala dusun atau apa melaporkan apa Pak imbauan Bapak? Kalau terkait dengan stunting, ya, kami dari kecamatan juga pada kepala dusun dan masyarakat, baik kader posyandu, kader BPKBD, ketua PKK desa, Kaukesra yang membidangi, agar segera memberikan informasi kepada pihak kecamatan dan stakeholder yang ada adanya kasus-kasus stunting. Tapi semua itu kan yang menentukan stunting adalah secara teknis, bukan secara kasat mata. Ya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Bupati. Pikir Pak Bupati, stunting itu bagaimana? Ternyata sehat, kan itu Pak. Ya kan? Rupanya ada indikatornya, tinggi badan dan berat badan. Nah itu Pak. Ya. Jadi himbauan kami kepada seluruh masyarakat agar selalu setiap hari menjaga asupan gizi yang baik sesuai dengan aturan yang ada dan hidup dengan sehat dan bersih. Kalau kami yang muslim Pak, selalulah bergerak diawali dengan berwudu dan istighfar. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.